Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-6 dari alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, seperti yang kita ketahui bersama, para penduduk dari kota Kiria digemparkan dengan munculnya naga mistis legendaris. Yang konon naga itu dapat menghancurkan 3 benua dalam waktu 3 hari saja. Tetapi kepala cabang tiba-tiba mengatakan, "Tunggu, mungkin saja itu bukan naga dalam legenda. Apa maksudmu?" tanya Bapak Stel. Kemudian kepala cabang mengatakan bahwa 30 tahun yang lalu Katedral Agung dari ibu kota kerajaan mengumpulkan 3.000 priest dan membawa mereka untuk melakukan ritual. Dikatakan ritual itu akan aktif tepat setelah 30 tahun. Bukankah itu untuk pemanggilan roh suci, bukan? Jika berhasil, maka tepat 2 minggu yang lalu sang roh suci akan datang. Tetapi tidak terjadi apapun. Apa naga itu muncul karena ritualnya gagal? Tanya kepala cabang. Bapak menjawab, jika itu naga mistis yang legendaris, maka mustahil akan muncul dengan hanya dipanggil 3.000 orang saja. Selain itu, ritual itu digunakan untuk memanggil manusia. Yuji yang mendengar itu terkejut, karena tepat 2 minggu yang lalu Yuji dipanggil di dunia ini. Saat mereka sedang membahas naga itu, tiba-tiba Slam Yuji yang berada di hutan yang ditugaskan Yuji untuk mengawasi naga itu melaporkan bahwa naga itu semakin membesar. Mendengar itu, kepala cabang memerintahkan semua petualang untuk bersiap melawan naga itu. Sebelum naga itu semakin tumbuh dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Yuji pun juga ikut bersiap dan menyerang naga itu. Tinggalkan satu slam di sana, dan yang lain pergilah. Aku akan menyerang naga itu. Baik, jawab para slam. Hellfire of Destruction. Yuji langsung menggunakan sihir kuat untuk menyerang naga itu. Dan boom, terjadi ledakan besar. Tetapi Yuji terkejut karena serangan Yuji barusan tidak berefek sama sekali ke naga itu. Naga itu pun mulai marah karena serangan dari Yuji. Yuji pun berpikir, jika naga itu marah berarti serangannya bekerja karena beberapa hal. Yuji pun memikirkan kenapa Hellfire of Destruction-nya tidak begitu berefek pada naga itu. Yuji pun mulai meneliti naga itu dengan skillnya, yaitu skill elemen Determination. Dan akhirnya ketemu kelemahan dari naga itu, yaitu adalah api dan cahaya. Tetapi meskipun dia lemah terhadap api, setelah terkena serangan dari Hellfire of Destruction, dia hanya menerima dampak seperti itu, guna Yuji. Yuji pun mulai mencari sihir yang memiliki daya serang lebih besar. Tetapi tiba-tiba ada yang datang ke kamar Yuji. Ya, orang itu adalah Bapak Style. Dia datang untuk memberikan belati kesis kepada Yuji, karena dia telah mendapatkan pesan suci dari skill Divine Oracle-nya untuk menyerahkan belati itu kepada Yuji. Yuji pun mulai menganalisis tentang belati itu. Dan ternyata belati itu bisa membuat si pengguna memfokuskan sihir pada ujung belatinya. Dan jika itu dikombin dengan Hellfire of Destruction, maka akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Yuji pun menerima belati itu dan langsung bergegas menuju hutan di mana naga itu berada. Dan ketika Yuji sampai di dekat naga itu, naga yang tadi marah karena serangan dari Yuji mulai membabi buta menyerang ke segala arah. Sehingga Yuji kesulitan untuk mendekati naga itu.
Karena serangan naga itu cukup kuat, maka Yuji harus menggunakan 5 lapis sihir pertahanan untuk menahan serangan dari naga itu. Tetapi meskipun Yuji menggunakan 5 pertahanan sekaligus, Yuji masih tidak bisa mendekati naga itu. Karena baru mendekat sedikit saja 2 sihir pertahanannya langsung rusak. Yuji pun mulai meminta kepada 10 slamnya untuk membantu Yuji mengalihkan perhatian dari naga itu. Serangan Yuji pun dimulai. Para slam mulai mengalihkan perhatian dari naga mistis legendaris itu, sedangkan Yuji menuju tempat di bawah naga itu. Dan kemudian Yuji melompat ke atas, ke arah naga itu. Menyerang naga itu dengan belati dan ditambah dengan Hellfire of Destruction. Serangan itu berhasil melukai naga itu, tetapi naga mistis itu juga balik menyerang Yuji, sehingga Yuji terlempar sejauh 1 km, hingga sihir pertahanannya hanya tersisa 1 saja. Nampaknya naga itu tidak memberikan kesempatan kepada Yuji, sehingga dia langsung kembali hendak menyerang Yuji. Yuji yang mulai terdesak, mencoba mencari sihir yang dapat menjatuhkan naga itu ke tanah. Yuji menggunakan sihir gravitasi sehingga naga itu langsung jatuh ke tanah. Dan kemudian Hell of the Mice. Naga itu pun dapat dikalahkan. Dan langit yang awalnya gelap, sekarang kembali menjadi terang. Dan setelah itu Yuji kembali ke kota Kiria. Saat Yuji berada di depan gerbang pintu masuk kota Kiria, Yuji bertemu dengan petugas pendaftaran dari guild petualang. Petugas pendaftaran itu bertanya, "Apa yang kau lakukan di luar saat situasi seperti ini?" Yuji menjawab, "Aku cuma latihan fisik." "Latihan fisik? Latihan fisik seperti apa yang kau lakukan dalam situasi seperti ini?" "Jika kau berpikir dapat memprovokasi naga itu dan menyerangnya, maka seluruh kota akan berada dalam kekacauan." Yuji pun tidak mengatakan bahwa dia telah mengalahkan naga itu. Yuji berniat merahasiakan itu pada semua orang. Tetapi nampaknya kepala cabang mengetahui kalau Yuji yang telah mengalahkan naga itu. Karena sebelum pendeta Stell pergi meninggalkan kota, dia juga menceritakan soal pesan dari dewa itu kepada kepala cabang. Singkat cerita, kota Kiria sekarang menjadi damai lagi. Karena kepala cabang telah mengonfirmasi atas kekalahan dari naga itu, dengan bukti kegelapan dari langit yang telah menghilang. Tetapi kepala cabang tetap merahasiakan tentang siapa yang telah mengalahkan naga itu. Setelah beberapa hari tinggal di kota itu, Yuji memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya untuk mempelajari tentang dunia ini. Dan kini dia tahu bahwa dia dipanggil ke dunia ini oleh Katedral Agung dari ibu kota kerajaan yang dilakukan 30 tahun yang lalu dengan tujuan belum diketahui. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, sampailah Yuji di suatu kota bernama Rikwat. Di kota ini terkenal dengan makanannya yang enak-enak. Tetapi di balik itu penduduk kota sebenarnya sedang mengalami kesulitan karena turunnya salju secara tiba-tiba sejak 10 hari yang lalu di kota ini. Sehingga mereka harus membuat perapian dengan membakar kayu di dalam rumah mereka tanpa membuat cerobong asap. Dan dampak dari itu, para penduduk mulai banyak yang pingsan karena keracunan karbon monoksida. Yuji yang kebetulan ada di sana mulai menyembuhkan penduduk yang keracunan karbon monoksida itu. Dan menjelaskan pada mereka untuk membuka ventilasi saat membuat perapian. Penduduk kota pun menjawab, jika ventilasi atau jendelanya dibuka maka udara dingin akan ikut masuk, kan? Yuji pun berpikir dan akhirnya memutuskan untuk membuat item sihir dari batu kerikil yang ada di sana. Yang mana item sihir itu berfungsi untuk mengecek kualitas udara dari ruangan.
Dan ketika batu itu bersinar, maka udaranya sudah kotor dan mereka harus membuka ventilasi udara mereka. Para penduduk pun berterima kasih. Kemudian kita diperlihatkan Yuji yang sedang makan di sebuah kedai di kota itu. Di sana nampak si pemilik kedai sedang menceritakan sesuatu kepada Yuji tentang sebenarnya masih ada satu masalah lagi di kota ini, yaitu makanan enak yang baru saja dimakan Yuji mungkin tidak akan ada lagi, karena baru-baru ini muncul monster yang telah merusak ladang dari para penduduk. Dan jika itu terus berlangsung, maka persediaan makanan mereka akan berkurang. Mendengar itu, Yuji mencoba mencari monster yang telah merusak ladang dari para penduduk. Tetapi pada saat Yuji berada di tengah hutan, Yuji menemukan sebuah batu aneh dengan bentuk bulat seperti bola. Yuji pun mulai berpikiran bahwa batu itu adalah batu sihir terkutuk. Yuji pun mencoba memastikan bola batu sihir itu. Dan benar, saat Yuji menyentuh dan meletakkan daun di batu itu, daunnya menjadi layu dan batunya berubah warna saat Yuji menyentuhnya. Yuji pun menghubungi Dryads-san untuk bertanya tentang batu sihir itu. Dan ketika Dryads-san datang, Dryads-san mengatakan bahwa bola batu sihir itu menyerap mana di sekitarnya. Dan semakin banyak mana yang diserap oleh bola batu sihir itu, maka warnanya akan semakin hitam dan akan menjadi batu sihir terkutuk. Itu terbukti dari bekas sentuhan dari tangan Yuji tadi. Sekarang bola batu sihir itu sedikit menghitam, karena mana poin Yuji lebih besar daripada hutan ini. Mendengar itu, Yuji berniat untuk menyucikan batu itu, dan kemudian mencari pelakunya. Karena efek dari penyerapan mana dari batu sihir itu juga mengakibatkan suhu menjadi rendah. Dispel Curse Extreme. Batu itu pun berhasil disucikan dan menjadi batu biasa sekarang. Kemudian Yuji memerintahkan para slemnya untuk mencari batu sihir yang lain. Dan para slem menemukan bola batu sihir yang sama di berbagai tempat di hutan itu. Setelah 108 batu sihir sudah disucikan, udara di daerah itu juga kembali mulai menghangat. Kemudian Yuji hendak pergi ke tengah-tengah hutan, karena terlihat dari pola letak batu sihir yang telah Yuji sucikan berbentuk melingkar. Tidak aneh jika ada sesuatu di tengahnya. Mereka pun pergi ke tengah-tengah hutan. Dan benar, ketika Yuji sampai di tengah hutan, Yuji melihat hal aneh, yaitu pohon dan salju di sana tidak bisa menyatu, seperti pohon buatan untuk kamuflase. Jika ini ulah organisasi The Blue Moon of Relief, kurasa aku harus menggunakan kartu andalanku, ucap Yuji. Baiklah, aku akan melakukannya. Terbakarlah. Bagian tengah dari hutan itu pun terbakar tanpa sisa, kecuali satu benda yang mirip dengan pintu. Yuji pun bertanya-tanya tentang pintu yang terbuat dari besi itu. Dan akhirnya setelah mendinginkan pintu itu, Yuji mencoba membukanya. Dan Yuji dikagetkan dengan apa yang ternyata ada di balik pintu itu. Yang ternyata di sana ada sebuah ruangan yang terdapat mesin modern. Oke, sampai di sini dulu untuk part 6-nya. Jika kalian ingin dilanjut part 7-nya, silakan tulis di kolom komentar. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. See you next time.